Seperti yang sudah kita ketahui bahwa cabang olahraga bulu tangkis Indonesia sudah mengharumkan nama bangsa ini sedemikian rupa. Baik itu dari permainan tunggal, dari ganda putra-putri sampai ganda campuran. Bahkan sederet nama atlet wanita pebulu tangkis Indonesia namanya masih diingat hingga saat ini. Wah, salah satunya itu adalah Yuni Kartika. Bayangkan, jantung rakyat di tahun 95. Usianya masih terbilang sangat-sangat muda. Namun apa yang dia lakukan? Dia menggeluti bidang jurnalistik yang ia tekuni sampai sekarang. Bahkan wajahnya masih sering kita lihat di berbagai stasiun televisi Indonesia sebagai komentator utamanya untuk bulu tangkis. Kenapa? Karena ia sungguh berprestasi. Dan hari ini bersama saya Enji Ang, di Indonesia Punya Nama akan segera bertemu dengan seorang Yuni Kartika. Mbak Yuni, ya Allah Mbak Yuni. Alhamdulillahirabbil alamin Mbak Yuni datang. Sorry aku lepas masker, aku udah antigen. Oke. Aku selalu antigen sebelum ketemu sama orang. Aku simpen boleh ya Mbak ya? Boleh, jangan Mbak dibuang Yuni. dong. Jangan dong, harus selalu ini. Harus selalu dipakai dan dijaga. Mbak, Ya. ini adalah pertama kalinya aku mau main sepeda di sini. Dan aku bingung, aku pinjam sama temen aku. Iya. Dikasih sepeda lipat. Mbak Yuni sendiri memang dari awal pakai sepeda balap, Mbak? Enggak, aku dulu pakainya MTB kayak gini tapi yang bukan lipat. Yang bukan lipat. Kalau sekarang ini sepedanya apa? Balap. Oke, sahabat Indonesia Punya Nama, sekarang Enji sedang bersama dengan seorang yang lagi senang-senangnya bersepeda. Mantan atlet bulu tangkis berprestasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, tapi sekarang lihat di usianya yang sudah tidak muda lagi. Aku memimpikan di saat aku di usianya aku masih semuda dan seawet muda ini. Dia adalah Yuni Kartika dan lihat, ntar biar afdol, Biar sama ya. main sepeda ala Enji dan ala Mbak Yuni. Pertama dari atas, Enji pakainya tapi gaya. Mbak Yuni Pakai helm dong. Ini helmnya nih khusus buat sepeda, bukan helm motor ya. Terus belakangnya ini lihat Ji, bisa dikencengin gitu Ji. Nah gitu loh, diputar. oh iya, tergantung ukuran kepala kan ada SML gitu-gitu ya? Iya, dan juga harus dikencengin. Jadi dia nggak goyang. Kalau jatuh pun Amit-amit. amit-amit aman. Oke, baiklah. Enji akan lepas karena ini salah. Oke, selanjutnya. Baju aman kalau Enji? Aman sih aman, cuman beda kalau untuk sepedaan kita biasanya pakai baju yang seperti ini. Sepeda balap? Enggak sih, MTB juga ada sepeda seperti ini, baju seperti ini. Jadi dia pas, jadi kalau anginnya datang pun tolakannya nggak terlalu keras. Selanjutnya. Oh, kalau ini pasti untuk ngukur ini ya Mbak, jam ya Mbak ya? Ya. Pasti smartwatch. Nah, jam ini saya punya speedometernya juga di sini. Jadi dia itu untuk ngukur pertama tentu kecepatan. Jadi kalau sepeda balap biasanya kita punya kecepatan yang kita mau reach, stabilnya misalnya di berapa. Tuh, kalau di sini ada speedometernya bisa lihat. Jadi kalau kita melambat kan dia ngasih tahu kita. Berapa tinggi kecepatan yang pernah Mbak capai? Saya masih pemula kan, jadi masih kayak 25 lah paling. Oh kalau panjangnya rata-rata 50 kilo lah, 30 sampai 50 kilo sekali sepedaan. Capek dong, udah pakai susah-susah, masa sepedanya sebentar. Oh iya betul. Ya kan? Oke, betul. Nah Lalu, tunggu, jam itu tadi jam itu? buat ngukur heart rate. Kan banyak tuh sepedaan yang meninggal kan. Nah itu karena dia merasa dia masih kuat. Padahal heart rate-nya itu sudah melewati batas yang dia punya. Karena manusia kan ada kekuatan heart rate-nya masing-masing. Apalagi buat kayak saya yang udah berumur, dia tuh harus sebenarnya di heart rate yang ada. sama nggak sih sama bulu tangkis? Sama. Lalu sarung tangan Enji tidak memakai apapun. Iya. Training saya sekarang training lagi style shooting. Tapi nggak apa-apa, ini untuk melindungi karena keringetan ya Mbak ya? Karena keringetan, terus juga ini kan kita harus pindah dari rem, giginya, jadi lebih enak sih pakai sarung tangan. Oke. Tapi lebih kepada semuanya safety, karena ini kan balance badan kita. Kadang-kadang Safety kok lagi, ridingnya ya? ini bannya juga kecil Ji. Jadi kalau misalnya
jalannya nggak rata atau apa itu bisa kepental, bisa jatuh. Apalagi kalau dari atas kenceng, kita pengennya tambah kenceng. Nah, ada jalan bolong atau apa ini bisa mental. Oke, selanjutnya celana. Aku cuma pakai legging biasa Mbak sebenarnya Mbak. Legging Ah, ini bahkan bukan legging. Kalau legging ini aku pakainya memang celana sepeda yang ada paddingnya. Jadi ada ada padding. busanya gitu loh. sport. Aha. Karena ini kita lihat kan ininya kan tajam banget. Terus kalau kita sepedanya lama bisa sakit kalau pakai celana biasa. Cewek cowok sama. Cewek cowok Cewek sama. cowok sama. Mm-mm. Oke, dan kok sepatunya beda Mbak? Iya, Kayak sepatu bola. sepatunya ada klitnya tuh. Ada magnetnya. Aku cuma pakai running shoes nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi Sebenarnya nggak apa-apa. beda untuk kecepatan dan kenyamanan. Sepatu untuk kecepatan. Iya, jadi kalau sepatunya ini ada klitnya, dia akan masuk ke magnet yang sini nih. Oke, ini dari Nah, sini. itu dia. Yang mana? Ini dia gigit ke Ini. ke kita punya klit ini. Oh. Jadi pada saat orang tuh punya power kalau ke depan kan, yes. tapi kalau gini. lagi ke belakang gini, Coba sini Mbak. Coba gini. gini kan berarti kita ini punya power. tekanan. Tapi kalau ke belakang gini kan lemah ya. Lemah. Nah, karena ada bantuan itu dia naiknya lebih cepet. Terus tapi ya pakai klit ini gampang-gampang susah Ji. Kenapa? Karena Ada dia triknya? karena dia harus masukin ke dalam giginya itu, terus kalau ngebuka dia harus miring kakinya. Oh, Tumitnya. kayak like Mm-mm. gini. Mm-mm. Oh. Saya udah jatuh lah berapa kali gitu. Karena nggak gampang, terus kadang-kadang ketika jalan kita lupa. Kayak kita sepedaan waktu kecil kan, pengennya cuma begini. Cuman goes gitu. Kenapa milihnya main sepeda lari aja Mbak? Sekarang banyak orang lari di GBK. Aduh, aku bosen Ji. Lari tuh dari umur 5 waktu awal main badminton udah lari. Sampai nggak tahu lama banget lah. Tunggu. Mbak main badminton dari umur 5 tahun? Mulainya. Mulainya dari umur 5 tahun? Iya. Oke, jadi sebenarnya ada perbedaan yang mendalam nggak sih Mbak saat Mbak olahraga badminton sama sepedaan? Banget bedanya, jauh. Aku pengen ngobrol, boleh? Boleh? Tapi ajarin main sepeda dulu boleh? Pikir-pikir. Jangan Iya, dong, Mbak. boleh, Mbak boleh, ini boleh. begitu. Soalnya aku tuh kayak, lihat nih, aku tuh udah kayak anak gaul banget. Ini jangan sepedaan, sepeda keren aja, sepeda Keren, sepeda santai. santai aja ya Mbak ya. Ya udah, sekarang kita cari tempat, kita ngobrolin sebenarnya sahabat Indonesia punya nama, apa sih yang membedakan di dirinya Mbak Yuni antara main badminton yang sudah bertahun-tahun lamanya sejak umur 5 tahun sama main sepeda yang baru beberapa bulan. Saat lagi hanya di Indonesia punya nama. Ayo Mbak. Ayo, Ya. yang penting keliling ya. jangan, ya aku duluan ya. Ya. Bye-bye. Aduh, Loh, ini kok ditinggal? Mbak Yuni, tuh kan kaki aku turun. Mbak Yuni, kan. Guys, ditinggal guys. Sebentar ya. Waduh Mbak, capek banget. Enak nggak pilihanku? mantep. Habis kita olahraga, terus habis itu kita neduh di bawah pohon. Cuaca juga kalau untuk sepedaan kayak gini enak ya Mbak ya? Enak banget. Cuman kalau kayak tadi tuh gerimis gitu, licin, agak licin sih. Bagusnya sih jangan hujan ya, jangan ada air lah gitu. Jangan sampai hujan gitu. Oke, sekarang tadi kan udah kita ngobrol soal sepeda. Ini adalah hobi Mbak yang baru-baru ini, ya kan? Tapi sejak umur 5 tahun sampai tahun berapa Mbak? Mbak gantung raket tahun 95. Iya, kurang lebih Tahun gitu. 95 ya. 23 tahun. Di pelatnas dan di klub saya tercinta PB Jarum. Sebelum itu Mbak, kenapa memutuskan untuk apakah memang atlet cita-cita atau bulu tangkis hobi menjadi akhirnya ada kesempatan jadi atlet atau perjuangan apa untuk ada di titik itu? Nggak sengaja banget sih Ji, karena tuh pertamanya aku dari kecil memang tomboy. Demennya tuh Wah. mainan cowok Kayak anak Mbak yang ketiga. Iya, ampun. exactly. Jadi kalau anakku kayak gitu aku sangat maklum Ji. Nah dari situ sama papa terus dimasukin lah ke klub badminton di Pekalongan. Sebelumnya udah suka? Enggak ngerti, enggak. nggak kenal sama sekali. Oke. Jadi Terus habis itu? dikenalin, oke, mulai main, seneng ternyata tiap hari, maksudnya nggak diajak juga main, pokoknya ngikutin aja papa. Apa yang buat Mbak seneng banget sama badminton waktu itu? Nggak tahu, suka aja karena mungkin mainnya tuh kayak bukan lomba ya, tapi
kayak Tahu kan yang main-main anak-anak itu pukul, terus ada lawannya gitu ya seneng. kan. Heeh. Oke. Masih belum mengerti badminton saat itu. Ngertinya kapan? Ngertinya waktu ada ini PB Jarum itu ngadain kayak audisi kayak mau milih atlet-atlet yang bisa masuk PB Jarum. Nah waktu itu papaku tanya tertarik nggak gitu, karena waktu itu udah mulai juara di Pekalongan sih, kayak juara apalah tuh Ya kejuaraan. juara-juara kecil-kecil Iya. daerah-daerah gitu kali ya bisa dibilangnya. Nah sahabat Indonesia punya nama, jadinya Mbak Yuni ini adalah salah satu orang yang namanya masih diingat sampai sekarang karena mengharumkan nama Indonesia. Itu tau nggak Mbak? Itu aku masih berapa tahun ya Mbak? Berapa tahun lah? 2 tahun, 3 tahun gitu ya kan? Pokoknya itu nama Mbak itu harum gitu di sini. Waktu Mbak masuk ke pelatnas ya namanya. Pelatnas itu ada ini nggak sih kayak shock gitu nggak sih, kayak latihannya kayak gini beda banget sama yang di rumah gitu. Iya, waktu sebenarnya itu paling susah Ji, waktu kita masuk ke PB Jarum itu kan asrama Ji. Terus aku masuk itu tuh masih kecil, umur 11 tahun kayak gitu. Mbak ninggalin sekolah gitu. Sekolah tetap, tapi ninggalin orang tua. Nah itu tuh kalau buat anak 11 tahun sih menurutku ya perjuangan banget ya. Maksudku nggak gampang banget ya, kangen sama rumah. Terus tiba-tiba hidupnya berubah total dari yang masih main badminton tapi boleh main sama anak-anak lain. Kalau ini masuk asrama urusannya tiap hari sekolah, latihan, istirahat. Udah kayak tiba-tiba lu yang hidupnya harus sangat teratur dan lu bukan anak-anak lagi. Di-treat sebagai ya seorang Bibit unggul. pemain badminton. Yes. Terus waktu itu saya lagi tanding tuh di Thailand Open. Nah di situ tuh keluarga aku tuh dari Pekalongan lagi naik mobil ke Jakarta, terus kecelakaan Ji. Terus waktu itu saya lagi tanding tuh di Thailand Open. Nah di situ tuh keluarga aku tuh dari Pekalongan lagi naik mobil ke Jakarta, terus kecelakaan Ji. Dan ibuku meninggal at that time. Terus aku nggak tahu dan tidak dikasih tahu. Sorry, berarti itu kecelakaannya waktu itu sekeluarga. Keluarga mereka tuh naik mobil dari, ceritanya kita tuh mau ketemu di Jakarta setelah aku kelar pertandingan Ji. Nah ibuku ulang tahun, jadi dia meninggal pada saat tuh dia ulang tahun. Di hari dia ulang tahun tuh di hari dia meninggal. Itu sih benar-benar apa ya, itu saat-saat yang paling sulit dalam hidupku karena aku dekat sama ibu. Terus aku sempat teleponan waktu aku di Thailand. Ibuku tuh udah aneh banget Ji. Dia udah bilang, Tapi Mbak, sorry sebelumnya. Nggak apa-apa ngomongin ini. it's okay. Ya kan waktu itu aku juga udah share sih ke beberapa media juga udah tahu ya. Cuma memang ya itulah yang terberat dalam hidup, memang selalu ada ya, kayak gitu Ji. Jadi ya dia udah bilang, maksudnya ya bisa nggak ya pulangnya lebih cepat gitu. Padahal udah ada tanda seperti itu. Iya. But aku nggak ngeh, maksudnya apaan sih Mam gitu. Kan udah tahu lagi bertanding, masa disuruh pulang lebih cepat. Setiap hari teleponan. Oh enggak, berapa hari Ya, sekali karena Mbak ya. begitu sibuknya dan lain-lain, tapi waktu itu Itu terakhir, omongan kita terakhir. Dia tuh begitu. Oh gitu ya. Ya udah nggak bisa, nggak apa-apa deh. Nah, dia bilang Mami tungguin lah. Gitu. di Jakarta. Itu dia posisi di Pekalongan, belum berangkat ke Jakarta. I'm so Apa? sorry. Iya. Okay. Apa yang salah kayak gitu ya. Oke, sahabat Indonesia punya apa? I'm so sorry. Oke. Iya. Itu ya berat banget lah, karena maksudnya itu cita-cita. Sebenarnya cita-cita pengen jadi juara gitu Ji, tapi cita-cita membahagiakan ibu itu kan juga ada dalam my priority. Sorry buat nanya, tapi
Apa itu termasuk salah satu faktor Mbak untuk Jantung Rakyat? Iya, jadi waktu itu ya ekspektasi dari pelatih, dari ya rakyat Indonesia kan tinggi. Dan waktu itu kan istilahnya setelah kejadian dengan ibu saya itu, prestasi saya itu kan tadinya diharapkan lebih naik lagi. Tapi itu tidak bisa berjalan dengan baik setelah itu. Kayak aku ada sesuatu yang hilang dan aku belum tahu cara. Is missing. Dan aku nggak tahu cara ngembaliinnya bagaimana. Bukannya aku nggak mau juara loh, Ji. Tapi aku tetap mau juara. But it's just difficult. Aku nggak tahu apa. Jadi setelah you are getting lost gitu. Terus kalau main tuh kayak nggak bisa. Kalau kita jadi pemain kan harus konsentrasi penuh, bulet. Nah, itu ada aja Ji yang menurutku tuh kadang-kadang hilang konsentrasi, hilang feelingnya. Padahal tuh badminton kalau udah kelas-kelas dunia, yang dipertaruhkan tuh itu konsentrasi dan ketajaman kita berpikir kan. Kenangan terindah bersama ibu Mbak, yang berhasil membuat beliau bangga sekali dan keluarga. Iya, waktu itu kan gini, waktu itu di Semarang tuh ada kejuaraan Indonesia Open. Itu aku semifinal kalau nggak salah kalah sama Susi. Nah itu ibu ada, datang dia. Nah itu dia, itu bener-bener kayak beberapa bulan sebelum dia meninggal, sebelum aku ke Thailand. Itu kita bisa ketemu bareng, ngobrol bareng, terus dia bisa bilang, gila ya gue bangga banget sama lo gitu. Oh really? Jadi itu ya. You really said it. Like jadi, I'm so really proud of you. Ya itu tuh ya Pak, maksudnya itu ya itu terakhir. Ya udah kalau gitu, aku yakin Mbak sekarang sudah ikhlas. Mbak udah ikhlas, Mbak sudah berhasil membuktikan, Mbak sudah mendengar bahwa Mama benar-benar bangga sama Mbak waktu itu, ngomong langsung, oh my God, bisa. Tapi udah, sekarang mari kita have fun lagi. Oke. Jadi jangan kemana-mana. Sahabat Indonesia Pengirama, Angie akan segera kembali bersama Mbak Yuni sesaat lagi untuk main game. Hai sahabat Indonesia Pengirama, masih bersama dengan Angie Ang dan juga Mbak Yuni Kartika. Oke, baiklah. Sekarang setelah kita tahu tentang cerita hidup seorang dari atlet kebanggaan Indonesia, salah satu wanita pemain tunggal berarti Mbak ya? Ya. Oke, kita akan segera bersenang-senang. Apa itu? Main game. Ya, Mbak? Aduh, males main game, takut. Oke, sahabat Indonesia punya nama Angie Ang hari ini akan bukan menantang juga. Apa ya bahasa yang tepat ya? Akan mengorek. Yalah. Memberikan pilihan kepada Mbak Yuni. Kita akan bermain trivia singkat aja. Ya ampun. Takut main games. Takut kebongkar apa? Oke, kalau gitu Angie punya pertanyaan. Kalau gitu sekarang Angie akan memberikan Mbak dua pilihan. Mbak harus jawab cepat. Tak. Oke? Oke, diusahakan. Are you ready? Lady? Aduh. Oke, yang pertama adalah sportcaster atau atlet? Mati, gue atlet. Oke. Rambut panjang atau pendek? Pendek. Lalu menjadi, kayaknya ini aku tahu jawabannya deh. Atlet yang sukses atau ibu yang baik? Atlet yang sukses. Oke, last one. Suka teh atau kopi? Kopi. Why? Enak. Tapi waktu jadi atlet tidak pernah minum kopi. Jadi pertama minum kopi umur 24 atau 25 tahun. Itu pun setelah diracuni setahunan lebih, barulah minum kopi. Oke, sekarang aku bisa menyimpulkan bahwa Mbak Yuni ini gampang terikut sama teman-temannya. Tergantung godaannya dong. Ini ya kan, godaannya kencang keikut. Kopi, gimana rasa kopi pertama kali Mbak? Gak enak sih pertamanya. Gak enak, kopi apa? Kopi tuh kalau Enggak, kopi yang mana? Nggak ngerti kopi yang mana, pokoknya kopi-kopi yang kayak latte. Oh, latte, cappuccino, Iya. yang gitu-gitu ya. Enggak. Kalau yang kayak piccolo, yang americano gitu enggak? Americano, yes. Americano yes. Oh. Doping. Iya, kalau kerja sekarang. Iya kan? Iya kan? Jadi sebagai mantan atlet berprestasi,
doa dan harapan Mbak untuk atlet-atlet yang baru memulai karirnya itu apakah sama dengan doa orang lain? Waduh, kalau saya sih mau jadi atlet itu jangan lihat enaknya, harus ngelihat keenaknya dulu. Karena lebih banyak nggak enaknya. Orang tuh seringnya, ih gila dia hebat ya jadi juara dunia. Iya, tapi tahu nggak caranya ke sana? Dan juara di seluruh dunia cuma satu, ya kan? Kalau sarjana banyak ya? Iya. Makanya harus berhitung banget gimana caranya mau jadi juara. Yang jelas kalau tekadnya udah setengah-setengah, mendingan enggak. Kalau kira-kira bakatnya kurang, mendingan jangan. Atau diasah. Tapi yang penting gimana niat. pun bakat tetap harus ada, Ji. Oke. Bisa dibentuk nggak? Enggak, bakat dilahirkan. Kalau kita ngelihat atlet-atlet sekarang itu kan banyak yang menginginkan bahwa wah jadi atlet ini akan menjanjikan ke depannya. Menurut Mbak menjanjikan nggak sih jadi atlet? Sangat-sangat menjanjikan sekali kalau sekarang. Sekarang ya, kalau zamanku Emang apa sih. bedanya? Oh beda banget, Ji. Kalau sekarang dari masalah sponsor saja, mereka bisa bidding. Jadi mereka bisa bidding untuk dirinya, sponsor mana nih yang mau aku. Ya, tak berani berapa nih bayar gue, gitu kan. Itu satu. Kedua, media sosial pengaruhnya. Oh ya, of course. Dulu nggak ada ya? Nggak ada dong, ya endorse dan teman-temannya Iya, itu bener, ya bener. kan. Terus habis itu iklan. Banyak iklan banget sekarang. Jadi memang karena sekarang itu gadget, media sosial juga jadi Ya, sangat bagus kan. Mereka digitalisasi ya berarti intinya. Ya. exposure-nya tuh luar biasa. Belum lagi bonus kalau juara. Bentar lagi nih teman-teman mau ini Mbak apa? Tokyo Olympic ya namanya ya? Ya. Ya. Apa yang akan Mbak harapkan dari mereka? Pasti menang ya iyalah, semua orang pengen. Iya, ini menurutku olimpiade paling tricky di antara yang ada karena pandemi. Jadi gila ya kemarin tuh ngadain kejuaraan bulu tangkis aja di zaman pandemi mereka tuh di swab tuh kalau nggak salah berapa hari sekali swab. Kalau positif keluar dari turnamen. Tapi harapannya adalah yang pasti sehat ya Mbak ya? Harapannya yang terutama mereka bisa main dulu. Karena untuk mereka main itu prosesnya gak gampang, Ji. Habis itu mereka harus melewati beberapa prokes yang menurutku Jepang kan tahu sendiri ya, bakalan sangat ketat. Mudah-mudahan atlet kita sehat, itu dulu. Ya, kalau prestasi ya pastilah pengen juara kan kayak gitu, Ji. Ya pasti. Anyway, ternyata ngobrol sama Mbak Yuni baik cerita. Boleh nggak kapan-kapan ngobrol lagi? Sambil sepedaan nggak? Itu aku pikir-pikir dulu Oh, Mbak ya, kalau pikir-pikir gitu ya. dulu. Ya, Ya udah ya, kalau oke. gitu Mbak Yuni terima kasih banyak. Sehat Sama-sama. selalu. Ingat sekali lagi harapanku adalah saat aku seusia Mbak Yuni aku masih bisa segar, fit, cantik dan kayak dilihat orang tuh masih kayak seger banget kayak Mbak Yuni. Yang penting ingat kita semua harus selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, maaf udah izin lepas masker tadi ya. Nanti habisnya aku pakai lagi. Sahabat Indonesia Punya Nama juga tetap jaga protokol kesehatan. Semuanya sehat-sehat dan jangan lupa untuk terus menyaksikan episode selanjutnya. Ingat, ini adalah atlet-atlet berprestasi yang pasti sangat kalian rindukan dan mungkin Angie bisa korek-korek sesuatu dari mereka untuk kamu, sahabat Indonesia Punya Nama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye sahabat Indonesia Punya Nama. Mbak, jangan balapan ya. Kita jalan aja boleh nggak? Enggak, maunya balapan dong. Aku udah pakai sepeda balap. Rugi nggak balapan? Yuk. 1, 2, 3. Aduh.